ini ya garis-garisnya adalah garis-garis fikih, garis syariat. Kecuali jika keberadaannya membawa mafsadah bagi umat muslim yang lain. Yang utama berdoa sebagai berikut sebanyak 7 kali ketika menjenguk orang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka kalau laki-laki. Kalau perempuan ayyashfiyaki. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka sebanyak 7 kali. Lanjut, dan memberi harapan bahwa dia akan sembuh, suruh perbanyak baca surat Al-Ikhlas, dan bila sudah ada tanda akan meninggal, maka yang pertama sunnah dihadapkan ke kiblat. Ini sebenarnya ada 2 opsi, Pak. Ketika sampai menangani orang yang sudah hampir mau menjelang sakaratul maut. Yang pertama, bisa orang tersebut dimiringkan ke arah kanan di lambung sebelah kanan, lalu kemudian wajahnya diarahkan ke kiblat. Ini kalau si sakit tidak begitu kesulitan. Kalau kesulitan dengan cara yang seperti ini, maka bisa pakai opsi yang kedua untuk arah kiblat ini, yaitu orangnya ditidurkan terlentang, kakinya ngadep ke barat, tapi kepalanya, bagian kepala sampai ke sini ditinggikan pakai bantal. Jadi wajahnya itu ngadep ke arah kiblat. Ini diangkat sedikit, bagian atasnya diangkat sedikit. Ini ada 2 cara untuk menghadapkan kiblat. Lalu yang kedua, duduk di sebelah kanan dan menuntut kalimat tauhid la ilaha illallah, dan menuntutnya jangan diulang-ulang kecuali si sakit berbicara atau membaca zikir yang lain. Nah, ini sekedar saran. Jadi ada sebuah hadis Rasulullah itu yang berbunyi maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya itu mengucapkan la ilaha illallah, maka dia bisa dipastikan masuk surga. Kalimatnya dakhala. Dakhala itu kalau dalam ilmu nahwu namanya fi'il madhi, bermakna sudah. Padahal dia masih di sisi masuk sudah masuk surga kan belum. Apa artinya kok dimasukkan lafaz fi'il madhi? Ialah karena ada sebuah faedah dalam balaghah. Jadi kalau ada lafaz menunjukkan fi'il madhi tapi sebenarnya kejadiannya belum terjadi, maka itu menunjukkan litahaqquqil wuqu'. Apa litahaqquqil wuqu' itu? Pasti terjadi. Jadi orang yang akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, maka pasti dia akan masuk surga. Hanya saja sarannya ulama melihat teks hadis itu yang ada cuma la ilaha illallah, sementara yang kita tahu waktu kita ngaji kerukunan, mungkin orang kampungan tahu kerukunan, itu kan kalimat syahadat ada 2, ada syahadat Rasul, ada syahadat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini versi lengkap. Tapi kalau kepada orang yang sudah mau menjelang ajal, maka disarankan tidak usah lengkap-lengkap. Cukup disingkat dengan la ilaha illallah, ditalakin. Bahkan dalam kitab itu tidak usah nyuruh kul la ilaha illallah, tidak usah ngomong kul, ayo ngomong, tidak usah. Ditalakin saja, diperdengarkan di telinganya la ilaha illallah. Misalnya kalau tidak kuat. Yang khawatir lagi, ini saran lagi Pak, ketika orang yang ngomong la ilaha illallah juga berat, maka disarankan pakai Allah saja. Kenapa Pak? Ini syafaqahnya para ulama ya. Karena biasanya orang sakaratul maut itu berat itu. Godaannya banyak, setan menggoda di mana-mana. Ketika ngomongin la ilaha illallah secara lengkap, la ilaha illallah, ternyata kok tercabut nyawanya di kalimat la ilaha, cabut. Padahal artinya la ilaha tidak ada Tuhan. Berarti orang tersebut mati dalam keadaan
kafir. Karena dalam kalimat tauhid itu ada dua isi. Ada nafiyul ilah, yang nomor dua isbat. Pertama ditiadakan dulu Tuhannya, la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Jadi ketika dicabut nyawanya nyampe ke hanya nyampe di la ilaha, dicabut, maka dikhawatirkan beliau mati tidak dalam keadaan membawa ini. Maka disarankan pakai Allah, Allah, Allah. Karena takutnya seperti itu. Bahkan sebenarnya seperti ini ya. Lafaz la ilaha illallah itu sebenarnya sudah zikir paling ringan. Bahkan dikatakan oleh para ulama itu tidak ada zikir paling ringan kecuali la ilaha illallah. Kenapa? Karena cuma zikir la ilaha illallah yang cuma butuh lisan untuk ngomong. Bibir tidak ikut. Coba sampai bibirnya dipegang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, bisa. Tapi coba mikir yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bisa. Subhanallah, bisa. Ketika bibirnya dipegang, tapi khusus kalimat la ilaha illallah, bahkan bibir tidak ikut apa? Gak ikut berkebi, katanya orang Madura. Dipegang sekalipun itu ringan sebenarnya. Lah kalau ada orang sakaratul maut kok berat ngomongnya, nah ini berarti tanda-tanda sudah. Na'udzubillah min, padahal sudah diperingan oleh Allah, sudah dimodif ringan betul, hanya butuh gerakan lisan lidah, tidak butuh gerakan di bibir. Nah kebiasaan. Bahkan la ilaha illallah ini kalau dia rinci lebih lanjut, menurut para ulama tasawuf, ini la ilaha illallah zikirnya orang awam. Ketika nyampe pada satu tingkatan di atasnya lagi, lafaz Allahnya namanya hilang, diganti domir, kata ganti, yaitu huwa. Apa huwa? Dia, berarti agak jauh. La ilaha illa huwa, la ilaha illa huwa, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali dia, tidak ada Tuhan kecuali dia. Satu tingkat di atas. Nyampe tingkatan di atasnya lagi, tingkatan khawas, bukan pakai domir wahid, pakai domir mukhatab. Berarti sudah menganggap Allah sudah ada di depannya, kayak lawan bicara. Apa lafaznya? La ilaha illa anta, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Mukhatab. Nyampe di atasnya lagi khawasul khawas, domirnya dirubah, bukan mukhatab lagi tapi mutakallim, pakai lafaz ana. Ini khawasul khawas. Ulama yang sudah tingkat, sudah mau marifat. Apa artinya? La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya. Nah, ini yang menyebabkan Syekh Siti Jenar dipancung. Karena menganggap ana di situ adalah ana saya, padahal ana di situ maksudnya adalah Allah. Nyampe di atasnya khawasul khawas tingkat ma'rifat. Enggak butuh la ilaha illa, cukup ana, saya. Maksudnya saya itu adalah Jadi kalau kita tahu hal seperti ini, sebenarnya kalimat tauhid itu adalah salah satu kalimat yang betul-betul samanul jannah, tiketnya surga. Makanya kalau kita ingin bisa membaca di saat-saat yang genting, maka di saat-saat kita yang santai seperti ini, mari kita biasakan. Insya Allah kalau lidah sudah terbiasa, maka siapa tahu suatu saat ketika kita sedang nazar sakaratul maut, Allah mempermudah lidah kita untuk mengucapkan la ilaha illallah. Selanjutnya dibacakan surat Yasin dengan nyari dan ar-ra'd dengan lirih. Ini melihat si kondisi yang sakit. Kalau yang sakit diperkirakan masih bisa sembuh, maka pilihan surat yang dibacakan adalah Yasin dengan suara keras bacanya, nyari. Apa tujuannya? Menyegarkan pikiran si yang sakit kepada akhirat. Bobo menowo bisa sembuh kembali. Tapi kalau sudah dirasa kayaknya ini sudah tanda-tanda 80% ini sudah, maka pilihan surat yang dipilih adalah surat
Ar-Ra'd. Apa fungsinya surat Ar-Ra'd? Tuhawwinu alaihi khurujar ruh. Surat Ar-Ra'd itu bisa mempermudah keluarnya roh. Tapi bacanya dengan lirik, Pak. Kenapa? Tasawuf ini. Takut perasaan kesohibul baik. Ini Ustaz ini diundang untuk nyembuhin malah baca surat Ar-Ra'd kan gitu. Berarti disuruh mati bapak saya. Angkanya ditekankan surat Ar-Ra'd-nya dibaca dengan lirik. Ini adab sebenarnya. Lalu kemudian diberi minum air putih, bahkan wajib jika ada tanda meminta. Biar tidak terlalu tersedak, si yang sakit ini Pak, pakai kapas saja. Jadi kapas dicelupkan ke air, terus diteteskan ke mulut yang sedang mengangan gitu ya. Teteskan. Karena misalnya kalau mau disuruh nunggu air pakai gelas kesulitan, karena ini sudah nazar, muhtadar istilahnya. Orang yang sudah betul-betul sudah mau menghadapi sakaratul maut. Karena waktu itu setan ini Pak. Makanya jangan sampai kita kalah dengan setan yang menggoda si calon mayit ini. Jadi kita harus jangan kalah start ya untuk ngasih air dulu. Lalu selanjutnya ini ada contohnya tidak bisa. Lalu si sakit suci dari hadas sebab malaikat Jibril hadir pada orang yang mati dalam keadaan suci. Jadi diusahakan untuk diwudui kalau bisa. Kalau seandainya tidak bisa ya gimana lah sekiranya si orang yang sakit ini pun ketika pun seandainya dicabut oleh Allah nyawanya paling enggak hadasnya yang ada dalam tubuh dia terlalu gimana atau keluar atau keluar apalagi yang najis yang kalau sudah orang sepuh sampai kencing di kasur sampai berak di kasur, maka kita selaku anak ya gimana sekiranya untuk bisa meminimalisir hal tersebut. Kemudian bila telah wafat, jadi kan sudah sakit, habis sakit menjelang ajal, nah ini betul-betul wafat sekarang. Tapi harus hati-hati Pak ya. Kalau ingin betul-betul tahu bahwa orang ini betul-betul wafat, itu harus kita tahu tanda-tandanya. Karena kemarin ada sering ketika di berbagai kejadian di TV orangnya belum meninggal, tapi kelihatannya kayaknya sudah meninggal. Akhirnya diprosesi, nyampe ketika mau disolat dibangun lagi. Karena memang belum meninggal. Ngeri gitu. Jadi fitnah bagi para yang ngurusin mayit, para mungkin hati-hati. Jadi untuk memutuskan bahwa orang ini sudah mati apa belum harus benar-benar tahu tandanya. Yang pertama ada nggak di sini? Saya lupa. Ada. Jadi tandanya orang tersebut sudah benar-benar mati. Yang pertama kedua kakinya melemas. Yang kedua, pelipisnya sudah mulai mencekung, dan yang ketiga adalah jalur hidungnya itu mengembang. Bahasanya kitab itu intisyarul minkhor, jalur kuningnya mengembang. Bahkan kalau orang ini orang bagus, maka akan muncul tanda selanjutnya. Apa? Dahinya berkeringat, dan dari matanya keluar cucuran air. Kalau sudah seperti itu, insya Allah ini adalah ahli surga, orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Ketika kita sudah menemukan tanda-tanda baik seperti itu, maka sarannya ulama sunnah untuk dikabarkan ke orang tanda-tanda baik itu, dengan catatan orang tersebut selama hidup memang terkenal orang ngelakuin sebagai orang baik. Jadi ada orang seumur hidupnya memang terkenal orang baik, ketika mati ada tanda-tanda baik tadi, keluar cucuran air mata, dahinya berkeringat, jalur hidungnya mengembang, maka sunnah dibicarakan. Tadi tuh ya, alhamdulillah jenazahnya salah gitu ya. Jangan banget sih masih seperti umum. Orang baik memang sunnah untuk disebarkan. Kenapa? Biar orang lain meniru perbuatannya. Tapi kebalikannya, kalau ternyata ada tanda-tanda bagus ketika wafat, tapi seumur hidupnya menurut penglihatan mata zahir itu adalah orang jelek, maka sunnah untuk disembunyikan. Tanda-tanda baik ya. Ada hal-hal menakutkan misalnya,
wajahnya berseri gitu. Kayak dulu tuh Vanessa Angel Mbak ya. Vanessa Angel itu berseri Pak wajahnya. Katanya seperti itu. Tapi seumur hidup terkenal secara zahir ahli maksiat. Maka secara fikih tidak susah disebarkan ke orang tanda-tanda seperti itu. Apa tujuannya? Biar orang lain tidak meniru perbuatannya. Secara tasawufnya tidak boleh menjustis bahwa orang ini pasti masuk neraka. Karena siapa tahu orang tersebut mungkin penglihatan zahir seumur hidup melakukan jelek, tapi kita tidak tahu ketika menjelang ajal dicabut ternyata dia termasuk min ahlil jannah. Nah, ketika sudah benar-benar tercabut wafat, ternyata matanya terbelalak, jangan kaget, karena memang ketika roh itu keluar itu mata itu ngikut ke atas. Makanya ada sebagian mayit itu kalau sudah wafat matanya ada yang terbuka terus sendiri. Nah, jangan langsung difitnah. Ini dapat siksa ini. Ojo, kasihan ya. Solusikan saja, ini solusi. Satu, pejamkan kedua matanya. Dipejamkan tidak bisa, pejam melek lagi. Misalnya ngeri ini. Gimana? Bila kesulitan, usap dengan kain yang dibasahi dengan air hangat. Kalau melakukan ini tetap bisa, tetap melek makanya pakai kain hangat tetap melek, maka dengan solusi yang kedua, yaitu ditarik jempol kakinya, Pak. Nih, jempol kakinya ditarik, dibarengkan ketika narik langsung matanya ditutup seperti ini. Insya Allah matanya bisa tertutup. Dicepet sekalian. Itu masalah mata. Selain mata, kadang mulut menganga. Ya, ngikutin gerakan roh ketika keluar. Maka solusinya satu, yaitu diikat dagunya orang hamil, seperti yang kita lihat di film-film biasanya sinetron, diikat dengan surban atau dengan sesuatu yang sekiranya biar mulutnya tidak menganga lagi gitu Pak ya. Terus lanjut. Nomor 3, melemaskan atau bahasanya takliyih. Melemaskan semua persendian dengan cara menekuk semua sendi yang ada pada anggota mayit. Karena biar mempermudah nanti ketika memandikan sama menghafal. Karena orang kalau sudah baru wafat itu badannya masih kaku semua. Maka sudah ditalyin. Talyin itu diginiin, digerak-gerakin tangan itu 2, 3 setiap persendian. Tuh, ya di olahraga 2, 3. 1, 2, 3, terus sampai kakinya seperti itu. Saya disiksa ya sama Bang Aziz. Bangun melotot lagi deh. Jadi ditalian ya. Terus lanjut. Ngeri ini ya bahasan malam ini ya. Lalu kemudian dilepas semua pakaiannya. Diganti dengan kain tipis. Jika kesulitan maka membuka pakaiannya dengan cara digunting. Di misalnya ketika dia wafat kan ada pakaian yang melekat biasanya. Kalau sudah mati terus mau dibuka kan sulit, digunting saja ujung-ujungnya. Digunting ujung ketemu ujung, lalu yang bagian atas diangkat, yang bagian bawah diseret, lepas dengan izin ahli waris yang bukan mahjur alaih. Ya, mahjur alaih itu orang yang tercegah untuk melakukan tasarruf. Berarti ahli warisnya sudah balik. Jadi harus betul-betul dapat izin untuk membuka pakaian dari si mayit. Taruh di atas dipan tanpa alas. Ini sebenarnya teknis-teknis yang sebenarnya sudah kita lakukan sebenarnya. Tapi ya mungkin ada tambahan-tambahan yang sebagai pemanis daripada cara kita untuk merawat mayit. Terus sunnah dihadapkan ke kiblat, kepala di timur seperti kayak tadi. Kepalanya di timur, kakinya di barat. Tapi kepalanya agak ditinggikan. Ngaji pernah
Lalu taruh benda seberat setengah ons di bagian perut. Menurut Imam Abu Hamid, ditaruh benda yang sekiranya bisa mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam perut. Memang ditaruh pemberat itu. Setengah on, Pak. Setengah ton Indonesia. Setengah ons atau 20 dirham sebenarnya kalau dipijat ya. Di bagian perut, di luar kain penutup agar angin keluar, perut mayit tidak kembung. Iya. Kenapa kok setengah on? Biar tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan. Jadi ya insya Allah lah bisa keluar dari yang berat. Dan sekiranya biar perutnya mayit tidak kembung, masuk angin gitu ya. Awak disiksa gitu ya. Sunnah menebar wangian atau bakar dupa ya sebagai bentuk biar tidak ada fitnah. Kadang ya adalah sebagian jasad mayit itu Pak ketika mati ya ada yang mengeluarkan bau-bau seperti itu ya. Yang enggak menimbulkan fitnah kita bakar wangian atau bakar dupa. Nomor 9, segera bayar hutangnya. Tanggungan. Hadis Rasulullah, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta tuqda alaih. Ya. Jadi diri atau ruhnya orang mukmin itu digantung mu'allaqah bidainihi disebabkan hutang hatta itu sampai hutang tersebut dilunasi. Ada dua penafsiran dari kata mu'allaqah. Maksudnya digantung itu ada yang pertama memang ruhnya itu ngambang, tidak bisa masuk ke alam malakut, apalagi ke alam jabarut. Gantung ini ketika hutangnya belum terlunas. Ada penafsiran kedua, mu'allaqah itu maksudnya adalah dia belum diputus jadi orang celaka atau jadi orang beruntung sebelum hutangnya terlunasi semua. Bahkan hutang si mayit ini kalau oleh ilmu fikih itu tidak langsung otomatis pindah ke ahli waris. Sebelum ahli waris itu mengucapkan sigot. Sigotnya gimana? Ya, utang-utangnya orang tua saya yang nanggung. Baru kemudian pindah ke ahli waris. Selama ahli waris belum mengucapkan sigot itu, maka hutang tersebut masih menjadi tanggungan si mayit. Sampai kapan nih? Sampai satu itu si ahli waris mengucapkan sigot untuk menanggung. Yang kedua, sampai ada orang yang mengikhlaskan bagi yang dihutangi. Misalnya siapa yang dihutangi, terus dia ikhlaskan, dia kan orang baik itu misalnya. Alhamdulillah. Ya biasanya nggak ketemu itu Pak Mas ya. Tapi insya Allah sekarang kan banyak asuransi Pak ya. Jadi kalau sudah asuransi ya kalau utangnya di lembaga ya repot tuh utangnya di orang yang nggak ketemu itu, nggak ada catatannya, nggak ada gimana. Nomor 10, umumkan kematiannya. Bahasa fikihnya namanya na'yu. Rasulullah SAW na'a an-najasyiyah hina mautihi. Na'yu ini pernah dipraktekkan oleh Rasulullah ketika mendengar kabar wafatnya Raja Habasyah, namanya Raja Najasyi. Langsung oleh Rasulullah, ayo sahabat sholat semuanya 4 takbir ya seperti yang kita lakukan untuk atas kematian daripada Raja Habasyah. Ini menunjukkan dalil bahwa na'yu mengumumkan kematian itu termasuk sunnah kalau tujuannya dua. Satu, mengumpulkan orang untuk sholat. Dua, biar orang-orang bisa ikut mengantarkan jenazah. Karena dulu ada na'yu di zaman Rasulullah sebelum Rasulullah menyampaikan syariat, tradisi orang jahiliyah itu na'yu itu dipakai sebagai bentuk pengumuman, tapi tadabburul mafakhir. Tadabburul mafakhir itu menyebutkan kehebatan-kehebatan. Di misalnya ada kabilah Bani Quraidah misalnya, ada satu dari Bani Quraidah yang wafat. Terus yang wafat ini ngutus satu orang untuk keliling kota Makkah pakai kuda, mengumumkan kematiannya, tapi disebutkan kehebatan-kehebatan. Hancur kota Makkah, hancur, sudah wafat pembesarnya Quraisy misalnya, pembesarnya Bani Quraidah. Kalau nggak ada dia, Bani Quraidah bakal rusak. Dulu na'yu seperti ini.
dalam rangka tadabburul mafakhir. Maka ketika nakyu yang model seperti itu tidak dianjurkan. Yang nakyu yang dianjurkan itu adalah nakyu yang gunanya dua: satu untuk mengumpulkan orang sholat, yang nomor dua untuk agar orang banyak mengikuti ke pemakaman. Beda dengan istishhad. Kalau istishhad itu bersaksi atas nama mayit bahwa dia adalah orang baik, beda dengan tadabburul mafakhir. Kalau tadabburul mafakhir menyebutkan kehebatan-kehebatannya. Kalau istishhad, Bang Hazir selama hidup dia ini orangnya selalu adzan di masjid misalnya. Kalau nggak ada Bang Hazir ya insya Allah lah nggak ada yang adzan di masjid misalnya. Jadi ini adalah orang baik, disaksikan ya Pak ya, ya bersaksi jadi bahwa beliau adalah orang baik, ya saya bersaksi. Ini namanya istishhad. Kalau istishhad sangat dianjurkan, beda dengan nakyu. Terus selanjutnya masuk ke sesi setelah wafat benar, baru masuk ke memandikan jenazah. Semoga nyampe deh Pak ya. Yang memandikan satu jenazah wanita yang utama adalah perempuan yang punya hubungan mahram. Mahram bukan muhrim. Lihat diartiskan ya, maaf bukan muhrim. Keliru, karena muhrim itu adalah orang yang ihram. Yang betul orang yang haram untuk dinikah itu namanya adalah mahram. Jadi kalau jenazahnya wanita, yang paling utama mandiin adalah juga perempuan atau wanita yang memang betul punya hubungan mahram. Dua, lelaki tidak boleh memandikan kecuali suami atau mahramnya, seperti yang sudah kita ketahui. Dari dua ini sebenarnya dianjurkan, selain dua ini adalah orang yang memiliki syafaqah, memiliki kasih sayang ketika mandi. Karena orang itu kalau sudah memiliki rasa syafaqah, maka apapun yang terjadi ketika memandikan, ya betul hati-hati, memperhatikan yang apa ya, ini masih kotor dibersihin, kalau yang itu kayaknya kok butuh disiram lagi disiram, syafaqah. Bahkan kalau ada hal-hal yang jelek-jeleknya misalnya, ya tidak langsung pas dipublis gitu, kecuali tadi dalam rangka untuk biar orang lain tidak meniru. Kan termasuk ghibah yang boleh Pak. Salah satu ghibah, kan ghibah itu nggak boleh bicara omongan orang, apa membicarakan orang yang memang ada dalam orang tersebut. Kan ada dua, membicarakan orang itu ada fitnah, ada ghibah. Kalau fitnah itu membicarakan orang tapi hal itu tidak ada di orang tersebut, itu fitnah. Kalau membicarakan hal yang ada pada di orang, memang ada dalam diri orang, itu namanya ghibah. Ghibah itu nggak boleh diumpamakan oleh Al-Quran itu seperti memakan daging saudara sendiri. Tapi ada ghibah yang diperbolehkan, yaitu ghibah yang sekiranya biar orang lain tidak meniru daripada pekerjaan orang tersebut. Biasanya dicontohkan di film azab. Nah itu dalam rangka biasanya ya ghibah yang boleh. Jadi kalau orang tersebut berzina, maka biasanya ketika dikubur muncul belatung seperti itu, disiapkan gitu ya, diangkat dari kisah nyata, gitu kan biasanya. Barangkali kalau kita masuk ke teori ghibah kan, berarti itu harus ngerasani orang, musuh aibnya orang di muka, disinetronkan lagi, nggak apa-apa. Karena dalam rangka biar mendidik orang agar tidak meniru pekerjaannya. Terus jenazah pria sama yang utama lelaki yang memandikan yang punya hubungan waris nasabah. Dua, perempuan tidak boleh memandikan kecuali istri atau mahramnya. Sudah biasanya. Terus persiapan memandikan, siapkan tempat tertutup beratap. Tertutup berarti sekelilingnya, beratap berarti dari bagian atas. Karena kadang meskipun di samping ditutup, oh dari nengok dari atas mandi gitu. Apalagi punya rumah tingkat berapa, 2. Jadi hati-hati ya. Jadi tertutup terus beratap. Sekiranya betul-betul terjaga kehormatan mayit. 2, ditutupi kain tipis, wajib. 3, tebar wangian sama kayak tadi, membakar dupa, sunnah. Tutup wajah mayit selama memandikan, sunnah. Kecuali sedang ihram, maka sudah dibuka.
Sebaiknya mayit dipangku oleh tiga orang, atas, tengah, bawah, ketika mau memandikan. Yang memandikan yang amanah dan tidak masuk selain yang dibutuhkan saja. Berarti kalau yang mandiin butuhnya orang 5, ya yang masuk di area pemandian tersebut ya 5, yang lain tidak ikut masuk. Biasanya ada dari anggota keluarga, apalagi yang aduh sampai nangis sih coba. Tidak jadi, saya selesai mandi ini. Jadi yang masuk ke dalam area pemandian yang amanah, 2 yang memang dibutuhkan dalam pemandian tersebut. Bukan butuh support nangis gitu. Terus walinya sunnah hadir. Kalau ada wali. Ya. Terus lanjut. Ukuran minimal memandikan. Ini minimal. Berarti belum sempurna tadi ya. Bersihkan seluruh najis, lalu ratakan air ke seluruh tubuh mayit, selesai. Minimal bersihkan najisnya dulu, habis dibersihkan diratakan pakai air ke seluruh tubuh. Ini ukuran minimal. Ya, misalnya ada di daerah yang air dikit misalnya, tapi ya enggak lah, sekarang air sudah melimpah ruah. Jika ingin yang sempurna, maka ikuti proses berikut. Tuh, sebelum memandikan, ini sebelumnya, bersihkan kotoran di perut dengan cara mayit diposisikan duduk agak condong ke belakang dan tekan perut mayit berulang-ulang dari atas ke bawah. Biar segala hal yang ada di perut yang mengendap itu keluar semua melalui dubur atau kubul, ditekan pelan-pelan. Ini sebelum memandikan ya, dibersihkan dulu. Pada saat menekan perut bagian kanan, orang yang berada pada posisi kaki mengangkat paha kiri mayit, demikian pula sebaliknya. Jadi ada momen di mana yang mangku mayit itu kakinya diangkat. Untuk paha daripada kiri mayit juga ikut terangkat. Insya Allah sini banyak yang tukang mandiin mayit sudah. Ini sudah biasa sudah. Untuk menyentuh auratnya wajib ini ditebelin menggunakan alas atau sarung tangan, jangan kosongan. Untuk selain aurat hukumnya sunnah. Ya. Jadi pakai sarung tangan kalau mau nyentuh aurat wajib, kalau menyentuh selain aurat hukumnya sunnah. Tapi yang penting pakai. Suami atau istri boleh menyentuh aurat mayit tanpa alas. Ini suami istri. Tapi ada pendapat dari kalangan Hanafiyah bahwa selain suami atau istri menyentuh aurat mayit tanpa alas hukumnya makruh. Kemudian bersihkan seluruh najis pada mayit, membersihkan dubur dan kubul dengan tangan kiri dan wajib menggunakan alas. Bersihkan gigi mayit dengan jari telunjuk kiri dan lubang hidungnya dengan jari kelingking, tapi juga dengan catatan memakai alas. Jadi giginya pakai jari telunjuk, hidungnya pakai jari kelingking. Lengkap ini. Saya itu kalau melihat fikih Pak, mau qadil hajah saja, mau berak itu di fikih itu diatur sedemikian rupa. Kalau orang tidak mengakui Islam ini sebagai agama yang sempurna berarti kebanggaan Pak ya. Ini sampai caranya mandiin mayit, masya Allah, sangat sempurna Pak ya. Tidak ada di agama lain. Bersihkan kotoran di bawah kukunya dengan benda yang lunak. Contoh apa biasanya? Benda lunak itu. Ya paling tidak kapas, katan bat gitu ya. Sekiranya dibersihkan di kotoran-kotoran di bawah kuku. Apa Pak? Oh ya paku, bukan lembut itu. Insya Allah. Terakhir, mayit kemudian diwudui sebagai wuduknya orang hidup. Nawaitul wudu'a an hadzal mayyiti kalau laki-laki. Kalau perempuan, nawaitul wudu'a an hadhil mayyitati. Kepala mayit agak dimiringkan agar air tidak masuk ke dalam mulutnya. Ini ada bunyinya sebagai berikut, sama kalau mau bahasa Indo
saya niat mewudu'i untuk mayit ini. Arti dari tadi. Terus tata cara memandikan, kepala dan jenggotnya disabuni dan disisir pelan-pelan agar tidak rontok. Bila ada rambut yang rontok, maka wajib dikubur dan sunnah dimasukkan ke dalam kain kafan bersama mayit. Kalau lagi nyisir pelan-pelan, ternyata kok ada yang rontok, anjurannya ya. Terus ini videonya sebenarnya ada, cuma saya singkat agak malam. 2. Sabuni seluruh tubuh mayit atau siram dengan air sabun. Berarti ada 2 cara. Sabunnya yang diusap-usapkan ke mayitnya, atau sedia air campur ke sabun dulu, diubek-ubek langsung disiramkan ke mayit. Ada 2 cara berarti. Setelah itu siram seluruh tubuh mayit dengan air bersih. Setelahnya kena air sabun. Baru yang nomor 3 adalah air bersih untuk menghilangkan menghilangkan sisa sabun. Dimulai dari sebelah kanan, lalu mayit dimiringkan ke kiri untuk menyiram bagian punggung dari arah kanan. Lalu mayit dimiringkan ke kanan untuk menyiram bagian punggung dari arah kiri. Jadi enak Pak kalau yang mandiin itu dalam posisi memangku apa mangku. Ya di pangku, mayitnya ada di situ. Paling tidak 3 orang. Iya dicelupi. Terus terakhir, siram seluruh tubuh mayit dengan air yang dicampur dengan sedikit kapur barus. Dan pada saat inilah disunnahkan berniat mandi. Gimana niatnya? Nawaitul ghuslah an hadzal mayyit. Ya, kalau perempuan nawaitul ghuslah an hadzal mayyit. Nah ini ada keunikan dalam pemandian mayit. Mandi ini mayit hukumnya wajib, tapi niatnya sunnah. Kalau wudu'i dibalik, wudu'nya sunnah, tapi niat wudu'nya wajib. Itu unik, bolak-balik, teka-teki, alwas. Terus dimulai dari sebelah kanan, lalu mayit diberikan ke kiri sama seperti tadi. Sampai di sini prosesi memandikan sudah selesai. Jika ingin sempurna, basuhan air yang dicampur kapur barus diulang 3 kali. Jadi jumlahnya ada 5 basuhan. Urutannya disabuni, dibilas, dicampur kapur barus. Nah, ketika nomor 3 ini baru dibarengan dengan niat mandi. Air campur barus, air campur kapur barus. Ada 5 step. Kalau ingin sempurna, disabuni, dibilas air, campur kapur barus, niat. Habis campur kapur barus niat, campur kapur barus, campur kapur barus. Berarti ada berapa? 5. Kalau ingin sempurna. Tapi kalau ingin lebih sempurna lagi, maka sampai 7 kali basuhan dengan urutan disabuni, dibilas, disabuni, dibilas, dicampur kapur barus, niat. Ya, berarti niat ada di posisi nomor berapa? Nomor 5. Kapur barus. Ini kalau yang paling sempurna. Saya ulang lagi, disabuni, dibilas, disabuni, dibilas, campur kapur barus, niat. Campur kapur barus, campur kapur barus. Ada 7 gitu ya. Sempurna nih, rokom ini mayit. Daun bidara bisa. Lebih sempurna lagi, bukan 7, tapi 9 kali. Dengan rincian sama sebenarnya. Sabun, bilas, sabun, bilas, sabun, bilas. Baru kapur barus, niat. Terus kapur barus. Oh ini mayitnya seger ini. Harum banget ya. Ini faedahnya ya Pak, untuk
memperlambat busuknya mayit di dalam kubur sebenarnya. Inilah bahasan yang paling sempurna. Inti proses memandikan, mengeluarkan kotoran perut sama kayak tadi, mensucikan semua najis, membersihkan semua kotoran gigi, hidung dan kuku. Ini kesimpulannya. Mewudui, menyabuni kepala, menyiram dengan air mutlak. Jadi air mutlak ini kalau dalam fikih air yang terlepas dari ikatan nama. Berarti dia ini air apa? Ya air. Tidak disebut air sabun, tidak disebut air bidara, tidak disebut air gula, itu namanya air mutlak. Adalah air yang terlepas dari an-qaidin lazimin, dari ikatan nama yang tetap. Setelah dimandikan, ditalyin lagi, dilemaskan kembali, biar ketika nanti mengafani badan tidak kaku. Ya, jadi karena sudah mau dikafan, ini nggak usah diputar videonya, dihanduki sama rambut yang panjang dikepang, berarti khusus cewek.